data, kita mentah. Kita nggak bisa berargumentasi. Bagaimana mungkin kita bisa membela anggota kalau riset dan data kita nggak punya? Kita harus mengedepankan ini. Komunikasi efektif mengedepankan win-win solution tanpa menghilangkan prinsip perjuangan hak. Kemarin di saat perundingan PKB memang ini bisa dijalankan, tapi ujung-ujungnya bahwa apa sangat miris. Kenapa? Forum ini dari tim 9 tadi saya sebutkan berbagai tim berunding, ini bisa dibilang 80% dipegang oleh SPSI. Jadi kita win-win solution bagaimana kata SPSI. Ini tentang fakta. Ini kota. Kita sudah direkrut dengan kota oleh perusahaan bahwa 10% yang bisa berunding adalah jumlah buruh. Sama dengan contoh misalkan jumlah buruh karyawan bottling itu ada 1000. Kita harus ada 10% baru bisa ikut jadi tim berunding. Makanya yang tahun 2024 sampai sekarang kita nggak tahu berapa surplus kalau upah yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada transparansi di sini, Pak. Di dalam PKB keuntungan berunding kita minta ini dimasukin, nggak mau. Manajemen nggak mau masukin surplus kalau upah. Sistem upah di perusahaan di dalam PKB dia nggak mau, nggak tahu. Itu apa deadlock? Lama dia nggak mau. Akhirnya kita kalah. Ya karena tadi kita forum nggak bisa dipegang. Kalau skema gampang ya kalau forum bisa kita pegang, ini kita belum deadlock sampai setahun juga bisa. Cuma karena memang sistemnya kita udah kegencet, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena dipegang SPSI. Ya mungkin kalau bapak paham lah orang-orang lama produksi kalau bicara SPSI tentang sistem, tentang bagaimana kerjasama mereka dengan manajemen paham. Bonus, terkait bonus, ini diberikan informasi yang saya dapat bahwa kenapa bonus tahunan ini tidak bisa ditetapkan secara dalam PKB. Contoh, PKB tahun berapa itu saya pernah lihat bahwa bonus tahunan itu didapatkan 1 kali upah. Bukan begitu Bang Adino? Pernah kan? Tahun 2007-2006 kalau sih. Pernah saya punya kecil warna putih. Ini pun nggak bisa kita minta harus 1%, 1 kali upah. Nggak bisa. Perusahaan di sini lama. Kita deadlock berapa kali masalah bonus? Minimal 1 kali upah. Kita minta udah nggak sebenarnya. Tapi balik lagi dasarnya apa kata manajemen? Bahwa ya kita harus melihat situasi penjualan per tahun dari volume segala macam. Itu yang akan dihitung oleh perusahaan berapa kita layak dapat bonus. Jaminan sosial kesehatan cakupan yang lebih luas dari sekedar BPJS standar. Ini tadi saya sampaikan bahwa sistem BPJS sekarang mungkin bisa kita ketahui bersama bahwa apa? BPJS tidak sebaik yang kita harapkan, tapi memang di satu sisi ada yang terbantu oleh BPJS. Tapi untuk sekelas kita karyawan, BPJS standar ini ya bukan jaminan bagi kita. Banyak rekan-rekan saya dapat informasi tiba-tiba ini ribet, mau masuk kamar ribet, nggak ada segala macam. BPJS ini selalu seperti ini. Tapi sudah kita evaluasi bagaimana kita bisa berjalan dengan BPJS ini lebih baik. Coba kita follow up masalah BPJS. Kita kalau misalkan ada laporan dari anggota terkait BPJS bahwa misalkan ada contoh kasus waktu itu Sitri orang lain 10 dia terjadi kendala, kita bantu follow up langsung ke penanggung jawab BPJS namanya Ano, orang Bali. Dia masalah BPJS, dia di bawahannya Pak Andi Rohedi. Kita bantu follow up, alhamdulillah walaupun memang agak lambat penanganannya, tapi insya Allah dapat. Kesehatan dan keselamatan K3, standar alat pelindung diri dan prosedur kerja aman. Nih terkait dengan ini saya juga masih sampai saat ini masih bingung. Kenapa Coca-Cola perusahaan yang begitu besar Amerika punya, kenapa sistem K3-nya jelek? Kenapa saya bilang demikian? Harusnya safety kita sebagai operator itu adalah topi. Jika di dry area, kenapa diganti hairnet? Ini pun kita bawa bapak ke bipartit. Kita sampaikan kepada Ricky. Kenapa? Ngaco. Di dalam sistem, kalau rekan-rekan pernah namanya ngisi assessment tentang safety, pasti itu topi, bukan hairnet. Ini jadi problem sebenarnya. Ini kita nggak tahu, tapi kita waktu itu sampaikan kepada Ricky, penanggung jawab safety di Cibitu, itu adalah kebijakan nasional. Ini nasional belajar gimana sebenarnya masalah safety? Ini sederhana bapak-bapak.
topi kok diganti hairnet? Kan kapasitasnya jauh berbeda. Terus pengembangan kompetensi hak atas pelatihan dan sertifikasi profesional. Mungkin ini kalau menurut kami secara organisasi ini sudah cukup baik dilakukan di perusahaan. Karena memang dilakukan beberapa sertifikasi, training dan segala macam. Pelindungan PHK, mekanisme pesangon dan prosedur yang lebih adil jika terjadi efisiensi. Poin ini masih lemah di Coca-Cola, Bapak-Bapak. Kenapa? Kita beberapa kali melakukan advokasi terkait PHK. Terakhir kita PHK advokasi itu sampai ke pengadilan di Jakarta. 3 orang anggota kita di PHK gara-gara COVID. Dia sales, dia punya target namanya sehari itu kalau nggak salah 100 pieces ya. Di saat COVID semua lockdown, boro-boro mau jualan, yang jalanan yang kagak boleh dilewati. Di sini dia di PHK kena. Kita berjuang hampir kurang lebih 2 tahun, tapi alhamdulillah dengan jerih payah yang sangat luar biasa. Karena memang kita advokasi begitu. Bertiga, saya ketua dengan ketua CCD yang sudah pensiun, Pak Taufik Rahmatullah, yang dulu kita masih jadi satu. Kita berjuang terkait dengan PHK ini, ya luar biasa. Bahkan uang pesangonnya sudah ditransfer. Coba bayangin, kita dalam berjuang, proses mediasi, duit udah ditransfer 6 kali upah, jatuhnya fraud. Dia udah pakai undang-undang omnibus law waktu itu. Dampak positif PKB nasional bagi buruh, peningkatan moral dan motivasi kerja, lingkungan kerja yang demokratis, adanya safety net, jaring pengaman ekonomi. Bagi pengusaha, loyalitas karyawan meningkat, low turnover, stabilitas operasional tanpa gangguan mogok kerja, citra perusahaan yang baik di mata publik atau investor. Tantangan dalam perundingan PKB, kesenjangan data, buruh sering kesulitan mendapatkan data laporan keuangan perusahaan untuk dasar tuntutan. Ini menjadi problem. Kenapa sampai saat ini kita belum bisa menentukan tentang struktur skala upah? Ini kita nggak bisa dapat. Kita belum dapat cara bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa contoh satu botol Sprite atau Fanta yang dijual oleh Coca-Cola itu berapa keuntungannya? Berapa rupiah kan? Kita nggak tahu. Pernah kita telusuri, tapi kita mandek karena memang kita nggak bisa untuk mendapatkan berapa sih biaya. Contoh mungkin kalau produksi bisa kita kalkulasi, Bapak. Kan ada crosser, ada PSD, ada preform, ada label, ada plastik dan sirup itu bisa kita kalkulasi. Tapi di saat produk itu jadi ketemu sales, itu kan ada biayanya juga. Biaya marketing, biaya penjualan, transport segala macam. Kita belum bisa untuk mendapatkan data ini. Ini yang menjadi kendala sebenarnya. Data, regulasi yang dinamis, penyesuaian PKB dengan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin di dalam PKB memang ada satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa di dalam PKB kita masih beruntung karena di Undang-Undang Pesangon itu masih menggunakan undang-undang yang lama. Tapi khusus undang-undang yang fraud, yang terjadi kesalahan, itu dipakai undang-undang Cipta Kerja. Yang dimana contoh kayak Martono kemarin ya, dia terjadi fraud, itu pakai undang-undang yang terbaru, undang-undang Cipta Kerja. Hanya 6 kali upah yang dia dapat. Solidaritas serikat pekerja, pentingnya persatuan antar buruh agar suara dalam perundingan tetap kuat dan tidak mudah terpecah. Ini hanya omong kosong, kawan-kawan. Kenapa? Di dalam perundingan PKB itu syarat akan bukti kepentingan. Jadi semua kita ada tim 9, itu GSBI 1 orang. Saya ingat IUF itu ada 2, berarti 3 yang independen. Semuanya itu SPSI. Semua ini punya kepentingan. Kita susah. Sekalipun hak buruhnya itu punya kepentingan juga. Jadi nggak ada satu kepentingan hak buruh itu untuk semua, nggak ada. Jadi SPSI punya kepentingan, GSB punya kepentingan. Ini sangat disayangkan. Padahal kan jelas aturannya. Penting persatuan antar buruh agar suara perundingan tetap kuat dan tidak mudah terpecah. Ini fakta di lapangan. Sekalipun itu hak buruh yang baik, ini pun masih dipertentangkan.
untuk mereka-mereka yang tidak, wah nggak perlu, udah cukup segini aja. Sedangkan satu sisi harus, wah ini harus naik contoh. Ini masih diperdebatkan. Ini susah. Selagi kita masih dipegang SPSI, ini nanti PR kita ada di sini sebenarnya. Bagaimana kita bisa menguasai forum agar kita bisa memperkuat ini. Kesimpulan, PKB nasional bukan sekedar dokumen formalitas, melainkan undang-undang kecil di tingkat perusahaan yang menjadi benteng terakhir perlindungan hak buruh dan kunci kesejahteraan berkelanjutan. Jadi PKB adalah sebenarnya undang-undang yang harus melindungi hak buruh, Bapak-bapak. Bukan malah sebaliknya. Banyak di pasal-pasal fraud, pasal-pasal pelanggaran disipliner itu berbanding terbalik dengan harapan kita sebagai buruh. Bahkan ada hal-hal yang masalah sekiranya kita harus cuma hanya SP1, SP2, SP3, itu bisa langsung di PHK. Di saat perundingan PKB kemarin, kita ada banyak kurang argumentasi di sini. Karena memang kalau kita lihat ke kualitas dari tim perunding 9, ini kurang memadai. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan bertanya. Mungkin tadi pertanyaan Bung Sarmadi sudah terjawab. Apakah cukup puas atau bagaimana? Namanya Bung, ada gimana pengalaman PKB? Nggak apa-apa biar ini kan sudah ada semua tentang PKB, betapa kemarin Bung berasal. Jadi gini kan, terkait dengan PKB, memang ini kan sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, PKB ini sudah disetting sebenarnya oleh perusahaan. Kenapa? Dari tim 9 perunding ini sangat disayangkan. Kenapa? Saya dapat cerita dengan rekan-rekan pengurus, kok ini orang-orang SPSI ada 2-4. Ini nggak paham tentang isi PKB. Sedangkan dia jadi tim perunding. Bahkan ada yang datang ke sana, dia cuma bangun-bangun tuh. Ini fakta. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Ya, yang kita tahu bahwa dari tim GSBI, memang ini dari dulu sudah settingan. Sudah sedemikian rupa disetting oleh si A itu. Karena memang kita telusuri lagi, ya ternyata memang benar. SPS itu pegangan perusahaan. Bukan kita menjudge, tapi itu tentang fakta yang bisa saya sampaikan. Terus terkait dengan mungkin update yang sempat rame di grup tentang shifting. Shifting itu apa? Shifting adalah contoh, misalkan seperti ini. Kita punya take home pay selama 1 bulan, contoh 8 juta. Diambil oleh perusahaan mutlak angkanya itu 800.000. Diambil oleh perusahaan 800.000, dikembalikan ke kita, dimasukin ke basic salary itu 420. Sisa 380-an sekian. Coba boleh dihitung, ada di laptop itu datanya, tabelnya kalau salah. Nah, yang 380.000 itu salah satu faktornya adalah apa, kawan-kawan? Kita dari 380.000 itu dibagi untuk pertama membayar bonus, kedua membayar THR, ketiga membayar overtime. Jadi coba bayangkan kawan-kawan, kita dari 3 item itu saja yang harusnya itu dibayarkan oleh perusahaan. Kenapa ngambil dari duit kita? Itu yang mengapa kita dari awal GSB itu menolak. Itu terjadi di PKB nasional yang terakhir ketiga di Pontianak, itu malam hari Kamis sore. Jadi perundingan PKB itu sudah selesai. Perundingan PKB yang ketiga di Pontianak itu hari Kamis jam 16.35 itu selesai. Kita sudah foto-foto dengan manajemen segala macam, udah selesai kan, udah tutup, udah semuanya. Kita suruh duduk, Andi presentasi masalah poin itu. Andi Rohendi itu presentasi masalah itu. Dan gongnya yang saya ketahui itu dari antara manajemen Andi tim dan Agus Sumpeno tim. Jadi ada 2 tim. Andi Rohendi itu bagian finance. Masalah duit itu Andi Rohendi dari BPJS segala macam. Terus masalah rekreasi, pokoknya masalah uang itu Andi Rohendi yang megang. Kesehatan, BPJS.
Makanya banyak beberapa kasus juga dari rekan-rekan kita yang BPJS-nya ini bermasalah, itu nggak bisa langsung masuk ke pelerton itu, karena memang yang kita ketahui bersama dari pengurus bahwa mereka itu sudah ada budget. Contoh setahun ya budgetnya 5 juta aja keluarnya, masukin ke pelerton masih ada, tapi itu backup. Yang mengetahui ya mereka saja. Makanya banyak juga kasus kalau baru kita yang follow up baru tembus. Kalau yang sendiri itu susah kan? Ya itu pressure-nya di situ. Jadi misalkan rekan-rekan, kami menganjurkan juga, jika ada terjadi kesalahan atau terjadi kendala di saat sistem BPJS itu bermasalah, hubungi kami, tim pengurus. Insya Allah kita bantu, kita maksimalkan, karena kesehatan ini kan kandungnya nyawa, nggak sembarangan. Apalagi kalau terkait dengan anak dan istri, ya kan? Ini sangat krusial. Kita bantu semaksimal mungkin. Yang kedua, timnya siapa? Agus Sumpeno. Agus Sumpeno itu adalah tim masalah aturan. Jadi ada dua. Andi masalah uang, Agus Sumpeno itu bicara bijak. Aturan-aturan, contoh SP harusnya seperti apa, SP1 gimana. Itu dia timnya. Nah, di dalam perundingan kemarin itu mereka yang megang. Yang megang tim perundingan itu mereka berdua. Tapi memang secara bisa dibilang 70% itu Agus Sumpeno yang megang. Karena memang semua keaturan kan. Kalau masalah core-nya itu kan cuma 30% masalah uang. Itu ada di terakhir kan. Kalau kita lihat di PKB, masalah uang itu pasti ada di halaman terakhir. Itu sama runtutannya dan kita berunding PKB kawan-kawan. Di hari Kamis, Andi Roy ini presentasi setengah jam. Kita rame, kita bingung kan, wah ini apa? Kok begini? Kan udah selesai PKB. Kita ribut bukan hanya sekedar ribut, tapi kita berdebat dengan SPSI. Kemarin yang 2006-2008 itu ketua tim berundingnya adalah Sudiono, orang SPSI-nya Cikedonga, yang dulu pernah di Cibitung juga. Kita ribut, saya khususnya berdebat dengan Sudiono terkait dengan itu. Sudiono itu memaksakan bahwa hari itu pun akan dilakukan voting. Itu pun dipaksakan voting. Loh nggak bisa. PKB sudah selesai, nggak ada voting. Itu rame. Sampai terakhirnya sebelum pengesahan itu pun ada rapat meeting Zoom. Saya posisi waktu itu masuk malam, shift 3 udah nyampe rumah, ditelepon sama Pak Leo, itu lihat email nggak? Email apa sih bilang? Nah itu ada undangan Zoom terkait apa? Shifting kan sudah selesai Pak. Kita menolak. Dan dalam informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen bahwa jika ada satu serikat pekerja yang menolak, ya udah menolak, nggak bisa dilakukan. Itu masih dipaksakan oleh mereka. Itu pun masih berdebat juga dengan Andi sama Sudiono. Kita di Zoom itu masih setengah kamar untuk mempertanyakan itu. Karena kita secara pengurus sudah jelas dan tegas menolak dari awal, kita menolak. Kenapa? Kalau kita bilang iya, satu dikit aja. Iya itu dipelitir. Kita menjaga itu jangan sampai dilakukan oleh mereka. Itu sangat berbahaya sih. Makanya sempat viral. Terus ada Handiman mengonfirmasi, ngomong ini itu ada informasi yang ditutup-tutupi oleh mereka. Ada yang bilang bahwa shifting itu adalah shifting 100%. Ya, ada memang namanya shifting 100%. Jadi 800 diambil dari basic salary, dari take-home pay kita, dimasukin lagi 800 ke basic salary. Tapi itu nggak mungkin. Karena kalau misalnya shifting itu 100%, ya bukan shifting namanya. Dan nggak ada perusahaan yang mau, ya rugi lah. Besok salarinya naik, diambil semua, impas nggak ada. Makanya ini kita menolak. Itulah shifting kawan-kawan. Makanya kenapa kita sangat jelas dan tegas dari awal pun kita menolak yang namanya shifting. Karena nggak ada baiknya. Bahkan ada beberapa tim leader dari SPSI itu ngomong ke saya, wah itu nggak benar, itu dulu pernah dilakukan. Lah iya. Kenapa ini mau dilakukan lagi? Dan ketuanya itu sangat ambisi bahwa ini baik segala macam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Masalah yang tadi ya, kita semua goalnya kalau bisa mengajukan macam-macam itu kan persyaratannya paling tidak kita harus bisa tahu mencari data apa tadi? Data dari riset. Data dari riset. Nah itu kalau kita nggak bisa memang kayaknya agak sulit. Terus yang kedua apa yang sudah diupayakan tim perunding kemarin karena kesulitan untuk mencari data riset data itu tambahan untuk kebaikan pendapatan kita seperti gaji dan lain-lain karena kesulitan itu apa yang ada lebihnya apa gitu perundingan kemarin. Positifnya. Kemudian goalsnya dari shifting tadi itu apakah goal apa tidak gitu aja. Oke. Baik. Ini aja ini taruh stafet ke forum. Mungkin tadi ada dua pertanyaan yang dari Pak Mat. Apa sih goal dari PKB dan apa sih goal dari shifting? Goal dari PKB kalau kita lihat secara keseluruhan memang saya ada draftnya, cuman kalau kita bahas ini sampai besok pagi nggak tahu karena kita aja sampai 3 minggu di sana. Ya ini secara garis besarnya aja itu paling tidak apa yang Dapat hasilnya yang lebih dari PKB kemarin. Oke, mungkin kalau kita bicara hasil dari PKB mungkin kita pakai datanya kan ya? Iya, nggak apa-apa itu diupdate. Sambil Bung Idris mempersiapkan, mungkin saya sedikit menambahkan ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi secara garis umum itu tentang betapa pentingnya PKB nasional. Jadi Pak kawan-kawan itu harus memahami ini adalah tonggak perjuangan kita, alat perjuangan kita. PKB nasional itu Coca-Cola secara keseluruhan kita dari kurang lebih sekarang 6 dari 9 tadi perusahaan sekarang 6 atau 5 karena tutup kan Bandung, Lampung dan sebagainya. Jadi sekarang ini secara hukum legalitas aturan ini undang-undang hukum tertinggi perusahaan kita itu PKB nasional kawan. Jadi betapa pentingnya ini perjuangan PKB. Kita sangat lemah gitu aja karena memang secara ya perjalanan waktu anggota kita pun akan dengan sendirinya terkikis dengan yang pensiun dan lain sebagainya. Saya berharap atau kami berharap kawan-kawan harus tetap solid, harus tetap semangat dan rangkul saudara-saudara kita yang masih netral kawan-kawan. Itu untuk daya berganding kita. Nah nanti Bung itu lebih detailnya lagi pengalaman kemarin itu perunding 2 kali perundingan nanti Bung Idris akan menyampaikan betapa pentingnya memang itu tadi selain PKB nasional dan hasil update-update yang tadi disampaikan oleh atau dipertanyakan oleh Bung Bang Andino. Terima kasih. Ibu, udah belum? Ya udah persiapan dulu. Jadi tadi apa yang disampaikan Bung Idris kan kawan? Secara garis umum tadi jelas PKB nasional. Saya sedikit detailnya perundingan kemarin. Perundingan kemarin itu kita terjadi perundingan PKB nasional itu kita sebut aja mungkin normal wah kalau dari tetangga serikat pokoknya macam-macam. GSBI kayak ikut berunding, tidak sebagai tim runding atau cuma observer. Observer atau tim runding kawan-kawan harus dipahami. Kita sama-sama berangkat berunding ke sana. Kita mengetahui kalau kita tidak berangkat itu akan lebih parah lagi kan kawan. Dan jangan berharap jujur aja. Itu tadi soal kepentingan semua baik SPSI, IUF dan GSBI. Tadi jelas tuh di PKB yang diterangkan tadi betapa pentingnya PKB nasional. Itu yang tadi kita lihat baca butuhnya persatuan, solidaritas antar serikat. Maksudnya kita bersatu karena itu tadi yang shifting betapa bobroknya. Saya anggap betapa bobroknya. Kemarin GSBI lantang bicara soal shifting. Apa mau kawan-kawan tadi yang sekian secara garis besar nanti ada data dari semua. Anggap aja tadi yang sampaikan Bung Idris 800 itu 44% itu masuk kurang lebihnya ya masuk ke basic salary 3, atau sebut aja sekian persennya masuk ke tadi uang bonus atau apa sama aja itu uang kita logikanya. Ngapain kita naik besar lambat tahun dengan perjalanan waktu tahun demi tahun kita akan tersundul atau dilewati oleh namanya UMK
UMP, upah minimum kota atau upah minimum provinsi, yang dimana setiap tahun itu kenaikan upah pemerintah. Dan Coca-Cola harus dipahami ada namanya safety net. Kalau kita udah besar, nggak mungkin kita akan lebih besar. Jadi lebih baik kalau GSP berpandangan kita tolak, karena ini udah jelas akal-akalan Andi. Andi yang tadi sampaikan oleh Bung Idris, Andi adalah memang yang mengatur semua keuangan nasional, itu dia semua yang mengatur. Andi itu bagian finance. Kalau Pak Ruspeno atau Matilda yang kemarin hadir, yang kawan-kawan ketahui, Matilda itu direktur di bawah Sapi Sarga. Karena memang Coca-Cola ini banyak manajemen yang harus kawan-kawan ketahui. PNC ini People and Doctor itu Agus Beno, Matilda rentetannya ke Sapi. Terus kalau finance ada lagi Lucia Karina dan sebagainya. Ujung-ujungnya memang ke mereka semua. Ke bule-bulenya tuh Sapi. Dari Sapi baru ada lagi board of director tuh, para petinggi-petingginya di Eropa dan sebagainya. Dan kembali lagi, Agus Beno ini kan betul tadi mengatur semua soal kebijakan, aturan, mekanisme. Jadi kawan-kawan harus dipahami betapa pentingnya kita harus bersatu, kita harus berjuang, kita harus bersama-sama solidkan barisan kita. Dan harus ingat kawan-kawan, jangan mentang-mentang mengklaim serikat tetangga, wah ini perjuangan gua atau apa. Kawan-kawan, dalam perundingan PKB nasional itu nggak ada istilah bendera merah, kuning, hijau atau GSBI atau apa. Kita udah satu keluarga, namanya apa di bulat? Serikat Pekerja Coca-Cola. Nah, harus dipahami seperti itu. Jadi kalau bicara dia mengklaim berapa tahun kita ikut berunding, baru kali ini kita nggak ikut berunding sama yang kemarin. Kemarin kita ikut berunding, kalau sekarang agak mendingan kita ikut observernya. Tapi ke depan mudah-mudahan, nah ini nanti akan dibahas kita bersama-sama bagaimana kita harus bisa terlibat sebagai tim berunding. Kalau kemarin kan yang berangkat itu ketua GSP-nya Jakarta. Mudah-mudahan ke depan kita harus terlibat minimal GSP-nya keterwakilan 2 atau 3 orang. Jangan observer. Kita harus berkeyakinan kawan-kawan, terutama harus barisan kita harus kita kuat. Karena ini pentingnya PKB nasional. Ini adalah apa? Perjuangan kita, alat kita. Kita pengen apa lewat jalur ini. Seperti itu. Nah, seperti tadi Bung Samarji sampaikan, ya seperti ini kita harus inventaris ya semua persoalan-persoalan. Kita gaungkan, kita perjuangkan, maksud itu kan. Udah siap ini? Iya. Terus strategi kita itu apa untuk mendapatkan besok kalau depan itu bisa berunding? Pertama nanti kita bedah. Ini kita bedah bersama-sama. Strategi yang paling kuat siapa? Betul. Apa bukan? Ya pertama harus dipahami, nggak ada kata lain selain kita memang harus punya daya tawar tinggi. Apa? Kekuatan kita jumlah anggota. Jumlah anggota kita harus dipahami kan kawan. Sekarang kita antara Cipedokan, Cibitung, dan ada anggota kita juga di sales, terutama sih di WT masih kita semua. Ada sih beberapa yang masih di Jakarta ke kita, masih pengennya di bawah nama GSB Coca-Cola. Khususnya kita di Cibitung. Nah, kita kurang lebih 130-an. Tetapi kalau bicara punya PKB, kawan-kawan WT atau CCDI ini itu nggak masuk penghitungan ke kita. Kita dihitung malah bottlingnya. Nah ini ke depan, ini ada analisis kita ya secara ini. Kita memang harus bersatu. Udah begini siap? Belum? Harus bersatu. Paling utama kita harus apa? Kawan-kawan yang masih netral harus kita rangkul. Di WT pun yang netral harus kita rangkul. Dan kalau saya bergagas jujur aja, atau ya menggagas atau sebut aja berpikir, beride gagasan bagaimana kita harus melebur kembali dengan CCDI. Kalau saya, karena biar GSBI keterwakilannya udah jelas. Kemarin bukan karena kita soal pentingnya bukan kawan, tapi memang tadinya strategi. Karena di Jakarta itu tadinya ada 5 serikat, kalau kalian tahu. Ada namanya SPS, apa itu? Serikat Pekerja Sejahtera. Nih GSB, salesnya Jakarta, terus ada SPC, ada dulu namanya masih IUF, SBCCD, Serikat Buruh Coca-Cola Distribution, IUF aplikasinya, terus GSBI, satu lagi, pokoknya ada 5 lah kurang lebih. Nah akhirnya mereka pengen ketuanya tuh di sales, khusus sales itu ketuanya main di sales. Akhirnya kita yaudah dorong tuh topik biar mendirikan atau biar kita ada di SBI. Akhirnya semua bersatu tuh Bung di sana, kecuali IUF tinggal separuhnya dari 100 tahun berapa, tinggal berapa lah dia tetap ada yang pengen di bawah naungan IUF atau Bihareto. Nah sisanya semua ke GSBI. Nah makanya GSBI main besar tuh tahun 2021 sampai ke 2024 dan sekarang masih besar.
Udah begitu. Udah sih. Jadi gitu, karena dua ini. Nah, ke depan memang mau nggak mau kita harus bersatu biar GSBI kuat. Mungkin itu aja sih gambarannya kawan-kawan. Terima kasih. Nanti akan disampaikan detail begitu terkait Bapak. Udah. Yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan tabel hasil dari parlemen TKW. Kami lebih